Orang percaya atau orang Kristen memandang Alkitab adalah firman Tuhan di seluruh dunia. Sebab kalau orang Kristen tidak memandang Alkitab sebagai firman Tuhan, dia bukan orang Kristen. Firman kebenaran yang menjadi satu-satunya kitab untuk mengenal kebenaran yang utuh. Kalau mau kebenaran yang utuh, baca Alkitab. Kalau kebenaran yang potongan-potongan ada di mana-mana. Di buku A ada potongan kebenaran, betul. Di B ada. Tapi tidak utuh. Hanya Alkitab yang utuh. Alkitab bercerita tentang fakta yang terjadi dalam dunia ini. Dimulai dari kisah penciptaan, segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, lalu manusia diciptakan, menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan hampir mirip seperti Allah. Banyak orang tidak tahu hal itu. Supaya jadi seperti yang Allah inginkan. Tetapi sayang, manusia tidak taat. Sehingga jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat semua itu dengan baik. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan datang sebagai juru selamat, melakukan inkarnasi, masuk ke dalam daging untuk menggantikan tempat kita. Manusia yang harusnya binasa karena berkhianat sama Tuhan, mendapatkan pengampunan, ditebus dosanya, diberi macam-macam fasilitas, supaya bisa kembali ke rancangan mula-mula, supaya menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan semua firman itu ditulis dalam Alkitab. Semua manusia belajarnya dari Alkitab tentang hal itu. Nah, kalau Alkitab semua berdasarkan Alkitab, tetapi Alkitab itu kalau misalnya salah, maka sia-sialah semua yang kita pelajari. Sebab semuanya berdasarkan Alkitab. Nah, dari dahulu sampai hari ini, tuduhan-tuduhan tentang Alkitab sangat banyak. Alkitab adalah salah satu kitab yang paling banyak diserang sepanjang sejarah. Diserang keasliannya. Dituduh bahwa Alkitab kita yang sekarang ada ini sudah tidak asli. Dituduh bahwa Alkitab kita yang sekarang ini sudah dirubah-rubah. Sama siapa, Pak? Sama orang Yahudi katanya. Ada yang ngomong sama orang Kristen. Macam-macam. Jadi Alkitab diserang kiri kanan atas bawah. Dari luar kekristenan maupun dari dalam sendiri. Nah, ini yang aneh nih. Dari dalam pun ada yang nyerang, Pak. Para ahli kritik teks, ilmuwan-ilmuwan itu bisa menyerang Alkitab loh. Makanya orang awam yang tidak mengerti apa-apa, ketika mendengar hal itu, waduh, mulai ragu imannya. Dan itu terjadi di dunia ini. Ada orang yang meninggalkan imannya gara-gara informasi itu. Karena dikatakan Alkitab ini sudah tidak asli. Sudah dirubah-rubah. Tuduhan ini sangat serius loh. Sebab kalau iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan yang dimaksudkan dari Alkitab. Lah kalau Alkitabnya yang asli sudah hilang, yang kita punya sekarang sudah tidak asli, waduh, sia-sia kita semua. Ini tuduhan yang serius. Tuduhannya langsung ke jantung, ke dasar kekristenan. Alkitab, kitab suci. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, ini seringkali orang tidak bisa menjawabnya. Dalam seminar ini kita akan jawab masalah ini dengan duduk perkaranya. Supaya jelas tuduhan demi tuduhan terus dilancarkan. Sudah ribuan tahun. Tapi herannya, sampai hari ini Alkitab tetap tidak bergeming. Banyak orang, makin banyak yang ikut Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia, manusia bisa mengenal Tuhan nggak? Nggak bisa.
dipikir sendiri gitu, Tuhan itu seperti apa ya. Oh nggak bisa, manusia nggak bisa begitu. Pasti Tuhan yang datang menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya, memperkenalkan dirinya. Itulah sebabnya Tuhan memakai berbagai cara untuk berkomunikasi dengan manusia. Yang akhirnya ditulis oleh penulis-penulis Alkitab menjadi satu kumpulan yang namanya Alkitab. Alkitab itu terdiri dari banyak kitab tentunya ya. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi totalnya 66 kitab. Tapi sayang sekali, dunia semakin maju, teknologi semakin hebat, tapi banyak orang nggak mau belajar. Anehnya kalau dengar hoax, langsung percaya. Kalau dengar kebenaran, malah curiga dia. Manusia itu terbalik loh. Terbalik. Hari ini, kita akan belajar kebenarannya. Kita itu sebagai umat percaya, kita harus jadi juru bicaranya Tuhan. Siapapun kita. Amin? Dengan berbagai cara. Kasihan banyak orang tidak tahu, celaka mereka kalau tidak tahu. Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Siapa yang binasa? Umatku. Bukan orang yang tidak percaya loh. Umat Tuhan. Umat Tuhan yang tidak kenal Tuhan dengan benar, binasa. Apalagi yang bukan umat Tuhan, pasti binasa. Kasihan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itulah sebabnya Tuhan selalu menawarkan diri, ayo bertobat, belajarlah kepadaku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Kata Alkitab. Kamu sih diajarin gak mau. Sukanya dengar yang hoax. Sukanya dengar sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Alkitab malah tidak didengar. Apa sih yang dimaksud asli sebenarnya? Kita harus definisikan dulu apa artinya asli. Kalau seseorang berkata asli, apanya yang asli? Banyak orang berpikir asli itu adalah tulisan tangannya asli. Apakah asli? Ada lagi yang berpikir kalau asli itu dikirim dari surga, Pak. Pakai parasit. Turun dari surga, bluk, jadi Alkitab. Dikasih pita, kado dari Tuhan gitu. Asli dari surga. Bukan begitu. Asli tulisan dari penulisnya. Kalau misalnya kitab Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang menulis Musa, asli tulisan tangannya Musa. Kalau itu yang diminta, tentu tidak ada. Kenapa? Itu terjadinya sudah 3.500 tahun yang lalu. Tulisan Musa ditulis 1.400 sebelum Masehi, itu sudah 3.500 tahun yang lalu kira-kira. Nggak bisa bertahan tulisannya. Kalau yang itu dimaksud, maka di dunia ini nggak ada kitab yang asli. Karena semua tulisan pasti sudah disalin-salin terus. Kan dari aslinya pasti sudah disalin dong. Nggak mungkin asli. Kalau yang dimaksud asli itu. Tentu yang dimaksud asli bukan itu. Bukan tulisan tangan pertama. Kalau Bapak Ibu beli buku, asli nggak buku itu? Buku itu hasil percetakan bukan? Alkitab kita asli nggak? Ada di handphone. Memangnya aslinya handphone? Nah makanya yang dimaksud asli itu apa? Yang dimaksud asli tentu bukan tulisan tangan Musa, tulisan tangan penulis aslinya.
Itu namanya autograf. Bapak Ibu terpaksa harus belajar istilah-istilah ya. Autograf. Autograf adalah tulisan tangan penulis pertamanya. Tulisan tangan. Kalau Taurat ditulis oleh Musa, tulisannya Musa tuh. Itu namanya autograf. Sayangnya seluruh autografnya Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sudah tidak ada. Sudah rusak. Tapi Bapak Ibu mesti berpikir dong. Ketika Musa menulis, kan cuma punya satu kopi itu. Padahal kebutuhannya banyak. Kan umat banyak. Memangnya cuma satu nungguin Musa begitu. Apalagi setelah Musa tidak ada. Disalin. Disalin dengan cara ditulis tangan lagi. Oleh penulis naskah Alkitab. Disalin dari generasi ke generasi. Jadi rupanya dari satu disalin ke beberapa. Nanti berapa lama lagi sudah mulai pudar, sudah mulai rusak, disalin lagi ke beberapa lagi. Terus begitu. Jadi salin lagi. Kalau sejak adanya teknologi komputer atau teknologi percetakan, itu sudah tinggal dicetak. Betul ya? Tapi sebelum ada itu, disalin dengan tangan. Nah, disalin dengan tangan ini menimbulkan masalah. Alkitab yang kita bawa sekarang ini, yang cetakan, itu adalah hasil cetakan, bukan? Bukan fotokopinya tulisan Musa loh, bukan. Itu hasil cetakan. Bahkan terjemahan. Bahkan bukan tulisan bahasa aslinya kan? Itu terjemahan. Nah, kita mesti dibuka nih pikirannya. Supaya kita mengerti persis maksudnya apa. Yang dimaksud asli tentunya bukan kertasnya yang dipakai buat Musa nulis itu, perkamen ataupun kulit binatang. Tentu bukan itu. Tuhan menginspirasikan firman-Nya untuk ditulis, dan itu harus sampai ke ujung bumi. Dan harus sampai kapanpun. Artinya Tuhan pasti melindungi isinya. Tidak mungkin Tuhan biarkan isinya nanti salah nanti. Nggak mungkin. Bapak Ibu pernah tahu nggak ada satu game permainan di ujung sini sampai ujung belakang ya. Ibu saya bisikin satu kalimat. Ibu ulangin. Ulangi lagi. Sampai sana berantakan nggak? Hancur. Betul nggak? Itu kan lisan. Kalau sudah ditulis, kan waktu menulis menyalin, aslinya ada di sini. Disalin pelan-pelan. Betul nggak? Lagi pula penyalinan itu nggak berani orang sembarangan. Ini kitab suci. Dia serius sekali. Setelah disalin, dicek ke kanan hurufnya berapa, ke kiri berapa, tengahnya ada apa. Dicek satu persatu. Jadi bukan seperti game tadi itu, cuma bisik-bisikan sampai ujung hancur lebur. Dari generasi ke generasi disalin. Meskipun demikian, ada masalah. Tetap ada masalah, karena tulisan tangan. Ketika tulisan tangan ini ditulis di kulit binatang, lalu sebagian rusak, penyalin berikutnya mau nyalin, ya kalimat ini hilang. Bisa nggak dia nulis? Nggak bisa, hilang. Akibatnya dia tulis apa yang dia lihat. Berkurang. Bisa. Itu salinan yang ini. Tapi ingat, salinan ini kan banyak, nggak cuma satu. Salinan yang lain masih utuh. Masih utuh, disalin lagi utuh. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi salinan yang satu dengan salinan yang lain bisa berbeda sedikit. Kok di sini ada kata-kata ini, kok di sini nggak ada ya? Ya karena naskahnya rusak. Sederhana aja sebenarnya. Bukan karena sengaja dikurangi. Atau yang sini sengaja ditambahi. Seperti tuduhan-tuduhan itu. Kalau nuduh seenaknya sendiri tuh. Nggak pakai pikiran itu.
Orang Kristen sama orang Yahudi yang mengubah katanya gitu. Padahal Kristen sama Yahudi nggak cocok. Yahudi nggak mengakui Yesus Tuhan kan? Kristen mengakui Yesus Tuhan, nggak cocok. Nggak mungkin kolusi. Pasti oyo-oyoan. Ini buktinya sampai hari ini Alkitab orang Yahudi, Israel, dengan Alkitabnya Kristen, Perjanjian Lama, sama persis. Tidak ada beda sedikit pun. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, beli Perjanjian Lama, Tanak namanya. Orang Yahudi, Perjanjian Lama disebut Tanak. Singkatan Torah, Taurat maksudnya. Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan Tanak. Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan atau puisi-puisi. Urutannya berbeda sama Perjanjian Lama kita. Urutannya. Kalau Perjanjian Lama kita terakhir Maleakhi. Kalau mereka bukan. Tapi jumlah kitabnya sama dan persis sama isinya. Jadi nggak ada itu ke Israel tanya mau beli Tanak yang versi Kristen. Nggak ada. Karena sama persis. Sebenarnya kalau orang dari situ aja udah tahu secara logika. Kristen dan Yahudi berbeda pengertiannya. Tapi kok kitabnya sama persis. Nggak mungkin kolusi. Memang dari sononya sama. Itu bukti nyata itu. Ya, itu bukti nyata. Meskipun autograf tidak ada. Tetapi salinan-salinannya kita punya banyak hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan salinan. Salinan itu ini loh seperti kertas kuno itu loh. Itu bukan kertas loh. Itu papirus. Kertas zaman dulu. Ya. Kita sudah mengenal istilah autograf ya. Tulisan asli dari penulis kitab. Kalau salinannya disebut manuskrip. Jadi Bapak Ibu mesti belajar sedikit ya hari ini. Manuskrip. Autograf disalin dengan ditulis tangan, namanya manuskrip. Jadi yang kita punya hari ini adalah manuskrip, betul. Nah, sebelum itu kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya Alkitab sampai di tangan kita prosesnya. Ya. Kita tentu tahu bahwa oleh inspirasi Roh Kudus menginspirasikan kepada penulis Alkitab. Bukan penyalin, penulis pertama. Ini berdasarkan inspirasi. Penulis Alkitab menulis, namanya apa? Autograf. Yaitu tulisan-tulisan tangan aslinya, autograf. Autograf lalu disalin. Setiap autograf disalin menjadi manuskrip. Manuskrip. Jadi kalau ada orang yang menemukan manuskrip di Mesir, manuskrip di lereng Gunung Vesuvius, itu salinan. Bahkan salinan-salinan ini disalin lagi. Betul? Sampai diketemukannya mesin cetak. Setelah diketemukan mesin cetak, udah nggak pakai tangan lagi. Ya sudah dicetak aja terus begitu. Jelas ya prosesnya ya. Ini. Nah setelah manuskripnya ketemu banyak, barulah ada yang namanya kanonisasi. Kanonisasi itu gini loh Bapak Ibu. Manuskrip kan beredar banyak. Di samping itu ada tulisan-tulisan sesat orang lain yang nulis di zaman yang sama. Nah itu dipisahkan, yang itu bukan tuh, yang ini loh. Yang dipakai oleh para nabi itu yang ini. Kan dipraktekkan dipakai terus dari zaman Musa kan. Jadi tidak mungkin salah, tradisi terus menerus. Seperti kita begini, pakai Alkitab lalu ada yang nyodorin kitab lain. Enggak, itu enggak. Gitu. Nah, kanonisasi namanya. Sehingga kita punya yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sampai hari ini. Barulah diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa-bahasa manusia di dunia. Ini prosesnya ya.
Jadi perjalanannya panjang sekali. Alkitab sendiri, 66 kitab itu ditulis berapa lama? 3.500 tahun kurang lebih. Dari 1.400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi, kira-kira segitu rentang waktunya. Lama sekali. Ditulis oleh berapa penulis? Sekitar 40 penulis. Minimal 40 penulis. Dalam berapa bahasa? 3 bahasa. Ibrani dan Aram untuk perjanjian lama. Perjanjian baru dalam Yunani. Yunani Koine namanya. Yunani yang kuno, bukan Yunani modern. Ya. Ditulis di berapa benua? 3 benua. Asia, Afrika, dan Eropa. Ditulis di 3 benua. Siapa yang menulis? Banyak sekali. Mulai dari gembala yang itu, angon domba, menggembalakan domba. Raja, ya, siapa lagi? Di penjara maksudnya Paulus. Ya. Ada lagi siapa? Dokter yang nulis, betul? Ada lagi siapa? Pemungut cukai, bekas pemungut cukai. Ada nabi, ada sejarawan. Semua penulis dengan berbagai profesi menulisnya. Luar biasa loh Alkitab itu. Ditulisnya di mana? Di istana, di padang gurun, di penjara, di laut, di gurun, di gunung, di semua tempat. Hebat ya? Hebat loh. Kalau ada orang yang mau skripsi nulis semua di gunung di mana, nggak nyampe kali umurnya. Ini Alkitab ditulis di mana-mana. Kenapa Alkitab ditulis 40 orang? Sengaja. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau saya nulis satu buku, tiba-tiba saya ngaku begini, semalam saya ketemu 10 orang malaikat dari surga. Saya dikasih kitab ini. Percaya nggak sama saya? Saya seorang diri nggak ada saksinya. Betul nggak? Wah, Tuhan cerdas. Nggak begitu. Tuhan kasih 40 orang minimal. Ditulis 3.500 tahun. Supaya penulis-penulis ini nggak bisa difitnah. Kolusi misalnya. Janjian. Nggak bisa, satu sama lain nggak kenal kok. Betul nggak? Nggak bisa, Tuhan itu cerdas sekali. Nggak bisa. Difitnah nggak bisa. Karena kebenaran itu biasanya difitnah, tapi nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa disalahkan, cuma bisa difitnah-fitnah tok sama hoax, sama tuduhan-tuduhan yang tidak punya dasar yang kuat. Gitu. Gitu tok isinya sebenarnya. Ya. Kalau kita tahu prosesnya seperti ini, pertanyaannya balik lagi. Apakah Alkitab yang kita punya sekarang ini masih sesuai dengan autografnya? Apakah masih sama isinya? Sebab kalau isinya sudah tidak sama, repot. Jadi kita belajar apa selama ini? Benar ya? Pakai ilustrasi. Hari ini kita punya manuskrip dari zaman ke zaman. Diketemukan terus. Bukan sudah berhenti loh. Terus ketemu. Nanti menggali di mana lu, ketemu lagi. Menggali di mana lu, ketemu lagi. Dulu waktu Vesuvius meletus, Gunung Vesuvius tahu ya Bapak Ibu ya? Yang mengubur kota Pompai. Waktu dia meletus, buang gitu. Kota Pompai tertimbun. Dan lerengnya juga tertimbun. Di abad ke-20 atau ke-19 ya. Ada arkeologi yang menggali di sana. Di lerengnya Gunung Vesuvius itu ketemu ada biara. Kalau kita ngomong biara itu maksudnya biara Kristen. Di sana ada perpustakaan. Isinya kitab-kitab perjanjian baru. Isinya papirus-papirus ini dan perjanjian lama. Ketemu terus Bu. Dari zaman ke zaman ketemu terus manuskrip-manuskrip. Dan itu selalu konsisten isinya.
Tapi ada beda satu sama lain. Bisa, ada beda sedikit-sedikit. Karena itu tadi, misalnya ada bagian yang rusak ya, yang nyalin ya apa yang kelihatan. Yang rusak nggak boleh dikarang kan. Berkurang seolah-olah. Sementara salinan yang lain punya yang lebih lengkap. Jadi, kalau kita punya manuskrip itu apa tadi? Salinan dari teks aslinya, ataupun salinan dari salinan teks asli. Kan bisa salinan, kopi-kopian terus gitu ya. Manuskrip misalnya ada manuskrip 1, 2, 3. Ada 3 ketemunya. Padahal benerannya ada ribuan. Ini cuma ilustrasi. Misalnya manuskripnya ada sampai N, sampai banyak ketemu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Dari semua manuskrip ini bisa direkonstruksi apa sih yang dimaksud aslinya autograf? Nangkap nggak maksud saya ya? Ini bisa melakukan rekonstruksi menjadi autograf. Belum mengerti ya? Kalau kita punya salinannya banyak, dan kita bisa memastikan sebenarnya aslinya seperti apa. Kita kasih contoh aja ya, supaya lebih jelas. Misalnya ada tulisan begini. Ini misal nih. Kita perjanjian baru, manuskripnya kebanyakan tulisan dalam Yunani bahasa huruf besar. Tanpa spasi. Misalnya ada tulisan begini. T, terus ini urek-urek karena rusak. H, terus di sini ada tulisan gini. Rusak. N. Gitu ya. Bapak Ibu bisa baca ini nggak? Wah, bisa ya. Baru satu manuskrip. Kok sudah tahu yang benar? Nangkep nggak maksud saya? Dari satu aja udah dapat. Bagaimana bisa dapat ribuan? Pasti mengkonfirmasi satu sama lain. Hebat ya. Jadi dari salinan yang tidak sempurna pun, kita bisa menemukan kebenaran 100% yang dimaksud apa. Buktinya bisa. Benar ya? Apalagi kalau ada manuskrip berikutnya ketemu lagi. Misalnya ketemunya begini bawahnya. Ini rusak juga. Ini kosong. Rusak ini, kebakar. Apa kesimpulannya? Salinan yang kedua, yang rusak ini kelihatan nih. Nangkap ya? Berarti nih sebenarnya. Cuma waktu itu rusak, pudar atau macam-macam lah sebabnya. Kulit binatang kan. Yang ini ternyata A. Oh ini rusak, tapi ketemu di sini. Oh ini N ternyata. Nangkap ya maksudnya ya. Ketemu yang ketiga. Ini rusak. Makin jelas lagi. Nangkep nggak maksudnya? Makin konfirmasi, bener kan? Ini nih. Bener kan? Tuhan telah, ini yang rusak ini jelas nih, M, ini ada A, mati buat kita. Nangkep ya? Ini prinsip dasar nih, yang namanya ilmu kritik teks itu ini. Manuskrip banyak ditemukan. Ada yang rusak, ada yang nggak jelas bacaannya. Ya tinggal dilihat salinan berikutnya. Oh, yang dimaksud itu. Nangkap ya? Autograf sudah tidak ada. Tetapi berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada,
kita tahu persis apa yang dimaksud oleh autograf. Tuhan itu cerdas. Tuhan sengaja memproteknya dibagi banyak, supaya nggak bisa dikutak-kutik sama orang. Kalau cuma satu, gampang dong diedit. Tapi kalau terpisah-pisah, nggak bisa diedit. Gimana orang mau ngedit? Terpisah banyak. Waduh, ini cara Tuhan melindungi sebenarnya. Justru orang nggak ngerti. Orang pikir, tuh rusak kan katanya kitab suci. Kamu nggak cerdas berarti. Ya, kamu nggak cerdas. Lagi pula kamu punya sikap hati yang salah hatinya. Karena kalau orang sikap hatinya salah, udah percuma. Dijelasin begini juga percuma. Nanti dia ngomong gini, tuh nggak bisa kan, rusak-rusak kan, gitu. Buta hatinya. Tapi kalau hatinya baik, iya ya, ini semacam kode-kode ya. Pesan dari surga sampai juga loh ke kita. Dengan cara yang ajaib, luar biasa nggak? Hari ini kita punya Alkitab yang sudah hasil analisanya ini. Waduh, hebat ya. Contoh lain di Yesaya 21 ayat 8. Yesaya 21 ayat 28. Ayat 8, sorry. Ayat 8. Kalau kita baca Alkitab terjemahan lama bahasa Indonesia, itu ada yang aneh. Maka berseluruhlah ia seekor singa Tuhan. Bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Dan aku berjaga-jaga pada pertungguanku pun semalam-malaman. Ini beda pasti ya. Di terjemahan lama ada singa. Seekor singa Tuhan gitu. Jadi yang baca bingung. Ini apa ya? Di terjemahan King James, masih belum dirubah King James. And he cried a lion. Ada singa di situ. Sepanjang zaman orang berpikir keras, ini kok ada singa di situ, maksudnya apa sih? Sampai suatu hari ditemukan manuskrip yang lebih kuno. Lebih kuno ketemunya. Nah, baru tahu tulisan sebenarnya. Loh, yang dimaksud itu orang yang melihat itu, terjemahan tadi sudah dibenerin. Jadi artinya gini loh, salinan-salinan ini bisa salah. Salahnya karena rusak dan sebagainya. Tapi ketemu di salinan yang berikutnya. Sehingga semakin lama semakin tepat. Nangkap maksudnya ya. Jadi bukan dipalsukan. Gak ada orang memalsukan Alkitab. Yang dituduhkan itu Alkitab memang firman Tuhan, cuma sudah dipalsukan gitu. Waduh, gak ngerti tapi ngomong. Repot memang. Orang gak ngerti ngomong tuh repot. Papirus itu bahan kertas mula-mula untuk nulis. Kertas primitif. Di Mesir ada tanaman namanya papirus. Nah itu dijadikan kertas zaman dulu. Ini kulit binatang, perkamen. Ada manuskrip, salinan-salinan yang udah kebakar sebagian. Terdiri dari di kulit binatang. Nah, zaman dulu ada dua macam. Satu gulungan, yang satu lagi bentuknya buku. Kayak buku sekarang nih. Ya. Terus tapi bagus ada gambar-gambarnya. Jadi gini Bapak Ibu. Ketika Alkitab itu ditulis, hari itu dipertahankan keasliannya dengan cara disalin. Ditulis tadi itu. Nah, kalau perjanjian lama, tulisannya begini. Perjanjian lama ditulis tahun berapa? (1400) sebelum Masehi. Sampai, ada yang tahu sampai kapan? Sampai 400 sebelum Masehi. Maleaki. Maleaki kan 400 tahun sebelum Kristus. Terakhir itu. Jadi perjanjian lama ditulisnya di sini. Ini gambarnya.
Difoto pakai handphone aja nanti, gitu. Gambar lama kan. Perjanjian lama ditulis di situ. Jadi ini periode penulisan. Ditulis. Apalagi disalin juga dong. Kan rusak. Terus apalagi disampaikan secara oral. Tradisi oral, ya. Dalam bahasa apa? Ibrani. Ibrani dan Aram. Ya, ini kayak belajar sejarah ya. Oke, nah ini ceritanya begini. Lalu setelah penulisan berhenti di sini, dilanjutkan lagi, disalin berikutnya. Ada grup-grup penyalin Alkitab yang khusus menyalin secara profesional. Dari zaman ke zaman. Ada namanya juga. Ini diteruskan dalam periode ini. Yang meneruskan grupnya namanya Soferim. Penulis grupnya namanya Soferim. Ya. Terus dari 200 sampai tahun 0 ini namanya Sugot. Grupnya beda-beda dan metodenya beda-beda. Kalau Sugot itu grup ngelompok, kalau ini sendiri-sendiri. Kalau ini grup ada caranya nyalinnya itu supaya nggak salah. Ya, ada tekniknya masing-masing. Berikutnya dari tahun 0 sampai berapa itu? 200. Sampai 200 Masehi. Nah, ini udah lewat perjanjian baru nih. Masih terus disalin perjanjian lama. Masih terus. Namanya Tanam. Tanam dan Amoraim ya. Nah, yang hebat adalah di tahun 500 sampai 1000. Di sini ada grup penyalin yang namanya Masoret. Ini yang hebat. Grup yang namanya Masoret ini menulis, menyalin kitab dengan teknik canggih. Dihitung hurufnya ke kanan, ke kiri, kayak komputer. Ada error checkingnya, supaya nggak salah. Di samping itu, grup Masoret ini menambahkan tanda baca. Tadinya huruf Ibrani itu nggak ada huruf hidupnya, huruf mati semua. Ditambahkan tanda baca. Contohnya begini, kalau ada huruf begini, huruf gundul namanya. Nggak ada tanda bacanya. Ini bunyinya apa gitu. Supaya generasi berikutnya nggak salah baca, sama grup Masoret ini ditambahkan tanda baca. Ini kalau yang bisa Ibrani tahu maksudnya. Itu bacanya Elohim. Elohim. Gitu. Jadi tanda baca adalah karyanya Masoret. Inilah yang menjadi bukti-bukti Alkitab yang ditemukan di kemudian hari. Karyanya Masoret. Karyanya Masoret, teks Masoret namanya. Nah, jadi kalau kita hari ini ditanya, salinan mana yang menjadi pegangan Alkitab modern untuk perjanjian lama? Itu ada yang namanya dari salinan-salinan itu, penemuan arkeologi yang paling hebat itu Codex Leningradensis. Ini cuma contoh nih, Codex Leningradensis. Ini berasal dari tahun 1000 Masehi. 1000 Masehi itu berapa tahun yang lalu ya? 1017. 1017 tahun yang lalu. Masih bertahan sampai hari ini. Tentu saja nggak bisa digini-giniin, hancur. Diperlakukan khusus, disimpan di museum hari ini. Ada, semua dia, dan ada buktinya semua. Ini diterjemahkan menjadi Alkitab kita hari ini. Dasarnya ini. Nah, kodeks yang satu ini, kodeks itu seperti buku tadi itu ya. Kodeks yang satu ini adanya di Aleppo. Bapak Ibu tahu Aleppo? Yang ribut-ribut terus? Ini Aleppo ya. Nah, ini ditemukan, sebenarnya ini yang tertua sebenarnya.
Tapi ketika tahun 1947 terjadi kerusuhan di Aleppo. Seperti baru-baru ini gitu. Ribut gitu, dibakar. Dibakar, ditemukan seorang arkeolog udah tinggal 1/4. Kebakar tinggal sedikit. Jadi hari ini nggak lengkap. Nah, perhatikan manuskrip-manuskrip yang nggak lengkap itu saling melengkapi kan, seterusnya nanti seperti tadi saya cerita. Meskipun nggak lengkap, nanti dulu. Ketemu papirus, umurnya tua sekali. Dari abad kedua sebelum Masehi. Potongan doang tapi. Macam-macam. Bapak Ibu jangan anggap enteng loh. Sepotong sini, sepotong situ, sepotong situ, sepotong situ. Itu kok dikumpulin semua. Membentuk kelengkapan. Dan saling mengoreksi. Kalau tadinya di sana nggak jelas, di sini menjadi jelas. Jelas ya maksudnya ya. Yang hebat itu adalah di tahun 1947. Tuhan memang luar biasa. Dulu Alkitab kalau difitnah begini. Itu kan penemuan tahun 1000 Masehi. 1000 Masehi kan sudah 1000 tahun dari aslinya. Sudah berubah juga nggak tahu kita. Gitu. Kita bingung juga jawabnya. Tahun 1947. Ada seorang gembala yang lagi gembala kambing atau domba ya. Kambing ya. Gembala Arab. Di situ dia masuk ke suatu gua, dia menemukan guci-guci. Yang isinya gulungan laut mati. Di sana ditemukan, tapi gembala ini nggak ngerti. Dia dibawa pulang aja guci-guci, dia pikir harta karun, padahal bukan. Suatu hari ada yang lewat ke pasar, seorang arkeolog, lihat, dijadiin bungkus kacang sama dia. Langsung dibeli, ini kamu dapat dari mana? Sini, aku beli semua. Kamu punya berapa lagi di rumah? Semua. Ketemu di mana? Di sono. Ketemu di gua itu. Sampai hari ini gua itu, makin lama gua-gua yang lain ketemu semua. Rupanya zaman dulu, suku Esseni namanya. Sekte Esseni melarikan diri dari Yerusalem. Ke situ, menyembunyikan diri di gua-gua itu. Ada ancaman zaman dulu. Itu zaman Romawi apa kalau nggak salah. Itu diancam, dia lari ke situ. Membawa kitab-kitab semua itu. Nah, jadi bedanya kalau tadinya bukti-buktinya berasal dari tahun 1000 untuk perjanjian lama. Sekarang kita punya bukti di tahun, nangkap nggak maksudnya? Padahal Tuhan mati di sini kan. Kita punya bukti yang sangat tua. Yang dekat dengan periode ini. Udah gak bisa ngomong apa-apa siapapun. Sekarang beda lagi fitnahnya. Itu gulungan laut mati disembunyiin tuh, gak dipublikasikan. Dipikir beda sama yang sekarang Alkitab. Sama bro, itu disembunyikan itu karena ada yang rusak, belum bisa dipublikasikan. Masih dicari teknologinya untuk bagaimana memfoto supaya gak ngerusak. Gak ngerti ngomong. Susah deh. Ada satu gulungan yang saking tuanya nggak berani dibuka. Kalau dibuka ntar rontok gimana? Jadi didiemin aja gitu. Hari ini ketemu teknologinya. Dia di-scan muter. Pakai sinar X, lapis demi lapis ke dalam. Hebat ya? Pakai program dibuka. Jelas nggak maksudnya? Jadi namanya virtual unwrapping. Dibuka pakai program tapi. Karena aslinya fisiknya nggak bisa dibuka. Di scan muter, dibuka pakai program. Tunggu tanggal mainnya. Pasti dipublikasikan lagi. Di gulungan laut mati ini yang ketemu tahun ini, kitab Yesaya utuh ada di situ. Dan sama persis dengan hari ini isinya. Jadi fitnahan-fitnahan itu sudah tidak berlaku. Tapi bagi orang yang tidak mengerti hari ini tetap memfitnahnya kayak begitu terus. Kasihan deh lu. Kalau mau belajar itu ke sana lihat sendiri di Qumran. Belajar bahasa Ibrani, lihat masih asli enggak? Teksnya sama enggak dengan yang kita punya hari ini? Pengertiannya masih sama enggak? Itu loh. Ya. Oke. Jadi di samping itu
Bapak Ibu bisa membayangkan nggak di zamannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pakai Alkitab apa kalau ngajar? Perjanjian baru? Belum ada. Pakai apa? Yang dimaksud oleh perjanjian baru kitab suci itu apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama yang mana di zaman Tuhan Yesus? Ayo. Di sini, di zaman ini, sekitar ini, ada namanya LXX. LXX itu berapa? Angka berapa? Romawi ini. 70. Ada satu kitab diterjemahkan oleh 70 ahli kitab. Perjanjian lama diterjemahkan oleh 70 orang menjadi kitab yang namanya LXX. Terkenal dengan nama Septuaginta. Septuaginta. Bisa dibayangkan nggak di zamannya Tuhan Yesus sudah ada Septuaginta? Apa artinya? Tuhan Yesus setuju dengan Septuaginta. Artinya di tahun sekian perjanjian lama sudah baku. Nangkap ya maksudnya ya? Sudah baku itu kanonnya sudah selesai. Dianggap sudah selesai. Buktinya apa? Diterjemahkan. Buktinya apa? Dipakai oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Para murid Tuhan Yesus pakai Septuaginta. Karena masyarakat zaman itu nggak ngerti bahasa Ibrani. Ngertinya bahasa Yunani. Jadi yang dipakai Septuaginta. Hanya para imam yang masih ngerti huruf Ibrani hari itu. Nah, ini bukti-bukti ini luar biasa ini. Yang membungkam para pemfitnah itu. Cuma namanya orang kalau sikap hatinya salah, dia jalan terus. Meskipun sudah ditunjukin bukti-buktinya. Repot memang. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah komunikasikan. Kau salah mengerti bro, sis. Ini loh, kamu nggak ngerti sih. Nah, di samping Septuaginta, kita punya banyak juga dokumen-dokumen lain yang bisa dijadikan dokumen tambahan. Terjemahan-terjemahan yang lain kan bisa sama nggak sih maksudnya, sama nggak sih? Bisa dicek terus loh sebenarnya. Sebenarnya kita bisa cek, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, yang sering diserang orang sebenarnya adalah perjanjian baru. Karena perjanjian baru ditulis 1 abad di tahun ini. 0 sampai kira-kira 100 deh. Ini perjanjian baru nih. PB. Perjanjian baru ditulis sekitar tahun 50 sampai 90 sekian deh. Langsung jadi seluruh perjanjian baru. Nah, perjanjian baru inilah yang manuskripnya diketemukan lebih dari 5.800. Tadi saya cerita cuma 1, 2, 3 aja ketemu ya. Ini 5.800 Bu, Pak. 5.800, bayangin. Kita kalau didapat 5.800 dokumen gitu, pasti ketemu nggak aslinya? Kalau nggak ketemu di yang satu, rusak, lihat yang lain dong. Oh, ini ada nih. Nangkep nggak maksud saya? 5.800. Jadi nggak usah diragukan soal ketepatannya. 5.800. Tidak ada dokumen di dunia ini, dokumen kuno ya, yang punya bukti segitu banyak. Nggak ada. Tidak ada dokumen apapun. Tidak ada. Di dunia yang paling handal, yang paling bisa dipercaya itu perjanjian baru. Dia makin diserang, makin ketemu manuskripnya. Dari zaman ke zaman loh. Sekarang pun arkeologi jalan terus. Itu luar biasa loh Tuhan itu. Orang yang memfitnah apa nanti ketemu lagi. Nih buktinya. Gitu. Tuhan cuma mau gini loh. Manusia kok lawan Tuhan? Buat apa sih? Umurnya manusia pendek, gak tahu apa-apa, ngelawan ke Tuhan. Mestinya manusia itu, mestinya merenung yang benar siapa ya Tuhan. Aku mau ikut yang benar. Mestinya begitu kan? Sok-sokan gitu, palsu itu.
Tuh palsu, kau nggak punya data ngomong palsu. Mana yang asli? Nggak bisa buktiin. Kenapa palsu? Nggak bisa buktiin juga. Asal ngomong. Alkitab itu kalau palsu nggak ada orang mau ikut. Kita juga nggak mau ikut. Ngapain ikut kitab yang palsu? Bener nggak? Kita ikut yang benar. Lagi pula buktinya bukan soal ini aja. Lebih penting buktinya. Ini kan cuma teksnya dirubah-rubah kan. Buktinya ada yang jauh lebih ajaib dari ini. Bukan ini buktinya.